Novel romantis Ustadz Tampan Itu Suamiku, episode 09, Ujian Pernikahan. Aku duduk di sofa kamar, menatap keluar ke balkon kamar Ustadz Iqbal. Krit, pintu kamar terbuka. Tanpa menoleh sekalipun, aku tahu bahwa itu Ustadz Iqbal yang menyusulku. Langkahnya yang tenang membuatku dengan mudah menghafalnya. Ustadz Iqbal menarik kursi dari meja hiasku, meletakkannya tepat di hadapanku, kemudian duduk di depanku, menarik pelan tanganku, mencium punggung tanganku lalu menatapku lekat-lekat. Aku menghela nafas berat, menatap balik lelaki yang tersenyum ke arahku itu. Dari mana sih asalnya Bu Tuti itu? Kok bisa menikah dengan Abah? Tanyaku. Bu Tuti itu saudari Umi yang sejak dulu diayomi oleh Umi. Dan saat Umi sudah mulai sakit-sakitan, Umi berpesan pada Abah, jika nanti suami Bu Tuti meninggal, Abah diminta untuk menikahi Bu Tuti agar tidak menimbulkan fitnah saat Abah berusaha untuk tetap menjalankan amanah Umi untuk menjaga Bu Tuti. Jelas Ustadz Iqbal membuatku mendengus kesal. Pasti almarhumah ibu mertuaku itu sudah diperdaya oleh Bu Tuti yang sok baik itu. Bukankah perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik pula? Begitupun sebaliknya, laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik pula. Jadi perempuan jahat untuk laki-laki keji, begitupun sebaliknya laki-laki keji untuk perempuan jahat pula, kataku yang membuat Ustadz Iqbal mengelus lembut puncak kepalaku. Istri cerdasku, aku tidak salah memilih kamu menjadi bidadari dunia dan surga untukku, kata Ustadz Iqbal dengan wajah berbinar, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Lalu, Bu Tuti itu jahat, kenapa berjodoh dengan Ustadz Miftah yang baik? Tanya aku membuat Ustadz Iqbal tertawa kecil. Mungkin menganggap pertanyaanku seperti pertanyaan anak kecil yang sangat polos itu. Mungkin Ibu Tuti adalah ujian keimanan untuk Abah, seperti Nabi Nuh yang diuji dengan istri yang tidak taat. Jelas Ustadz Iqbal yang membuatku manggut paham. Jadi aku juga adalah ujian keimanan untuk Ustadz Iqbal, gumamku tanpa sadar. Ustadz Iqbal mencubit lembut hidungku. Dia menatap gemas padaku dengan menyunggingkan senyum lebar padaku. Kamu bukanlah ujian keimanan untukku, namun kita akan melangkah bersama meraih ridho Allah, penyemangatku dunia dan akhirat, kata Ustadz Iqbal yang setiap kalimatnya selalu menyejukkan jiwa ini. Seindah inikah rasanya menikah dengan lelaki beriman? Seolah tidak ada ujian, namun semua yang hadir hanyalah jalan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Ustadz Iqbal bangkit dari duduknya, melangkah menuju lemari hias, membuka laci lemari tersebut lalu mengeluarkan kotak perhiasan. Lalu beranjak ke tempatnya semula sembari membawa kotak perhiasan tersebut. Kalung yang kamu kenakan itu adalah warisan almarhumah Umi pada menantunya. Itu pesan Umi sebelum Umi meninggal. Bahkan saat masih sehat, Umi sudah pesan jauh-jauh hari. Sebab kalau itu pemberian nenek pada cucu pertamanya yang akan terus diwariskan pada generasi penerusnya. Jadi kamu jangan pernah melepaskan itu kecuali pada anak kita. Jelas Ustadz Iqbal yang masih menyunggingkan senyum, sedang hatiku menggerutu akan sikap Bu Tuti yang seolah tidak mau mengerti dan paham akan amanah dari nenek mereka. Dan perhiasan ini sengaja aku beli sebagai hadiah pernikahan kita. Tapi aku meminta keriduanmu untuk memberi ini pada Bu Tuti, agar hubungan kalian bisa semakin membaik. Minta maaflah dan berikan ini sebagai tanda maafmu sebagai bentuk kesungguhanmu. Jelas Ustadz Iqbal. Ustadz dengar semuanya kan, gumamku.
Hanya saat ibu akan merampas kalung yang berusaha untuk kamu pertahankan. Jelas Ustaz Iqbal yang membuatku terdiam. Terkadang kita harus mengalah untuk bisa menang, ujar lelaki itu dengan tatapan sendu yang membuatku tidak tega untuk menolak permintaannya tersebut. Dengan hati dongkol, aku dan Ustaz Iqbal menuruni tangga lantai 2, tempat kamar kami berada. Di ruang tamu, Abah, Ibu Tuti, dan Edo sedang menatap ke arah kami. Aku meletakkan kotak perhiasan di hadapan Bu Tuti sembari meminta maaf. Tidak perlu meminta maaf, ibu juga salah, ucapnya sembari meraih kotak perhiasan yang membuatnya berbinar. Begitu membuka kotak perhiasan, terdapat satu set perhiasan, mulai dari anting, kalung, gelang, dan cincin. Bu Tuti segera mengenakannya, wajahnya terlihat sumringah dan lupa akan perseteruan kami. Ku ajak Ustaz Iqbal untuk kembali ke kamar sebelum api amarahku tersulutkan melihat tingkah Bu Tuti tersebut. Tok tok tok, pintu kamar diketuk. Padahal baru saja aku dan Ustaz Iqbal duduk di sofa. Aku beranjak menuju pintu kamar dan begitu terkejut melihat Ustaz Miftah berdiri di ambang pintu dengan wajah sedih, namun berusaha disembunyikan dengan senyuman yang dipaksakan. Assalamualaikum, ucap lembut Ustaz Miftah. Waalaikumsalam Abah, balasku berbata. Boleh Abah masuk nak? Tanya Ustaz Miftah. Silahkan Bah, ujarku sembari menjauh dari pintu kamar lalu menutup pintu kamar. Begitu Ustaz Miftah masuk ke kamar dan bergabung dengan Ustaz Iqbal di sofa. Ustaz Miftah menatapku seolah memintaku untuk bergabung dengan mereka. Aku pun melangkah mendekat lalu duduk di samping Ustaz Iqbal. Ustaz Miftah tertunduk seperti merasa bersalah. Tidak ada yang perlu disesali, semua sudah menjadi ketentuan takdir. Abah sudah berusaha dan berdoa. Sekarang Abah hanya bisa tawakal, menyerahkan semuanya pada Allah, ucap Abah lembut. Abah tersenyum tulus, mengangkat wajahnya dan menatapku dan Ustaz Iqbal satu persatu. Di wajahnya terlihat jelas gurat kesedihan yang berusaha untuk dia sembunyikan. Abah tidak ingin melibatkanmu lebih jauh lagi. Abah menarik napas berat lalu menghembuskannya lewat mulut. Aku dan Ustaz Iqbal hanya diam mendengar penjelasan Ustaz Miftah tanpa berniat menyela sedikit pun. Ada baiknya kalian hidup mandiri. Coba keluar dari rumah ini dan memulai kehidupan baru kalian sebagai satu keluarga kecil, ujar Abah hati-hati membuatku tercekat. Bagaimana bisa Abah meminta kami keluar dari rumah mewah ini? Rumah yang penuh dengan kenangan almarhumah Umi. Ku tatap wajah Ustaz Iqbal yang tenang, namun aku tahu batinnya bergejolak. Rumah ini harusnya menjadi warisan Ustaz Iqbal dan Bu Tuti serta Edo yang harus angkat kaki dari rumah ini, bukannya Ustaz Iqbal. Kenapa Ustaz Miftah tidak membawa istri barunya keluar dari rumah ini? Ustaz Iqbal menarik napas berat, matanya berkaca-kaca. Sejauh itu pengaruh Bu Tuti dalam hidup Abah hingga mengabaikan Ustaz Iqbal. Apakah Bu Tuti sudah mempengaruhi Ustaz Miftah untuk mengusir kami? Ustaz Miftah dan Ustaz Iqbal menyaksikan ketika aku mendorong tubuh Bu Tuti hingga terjerembat ke lantai. Namun itu bukan tanpa alasan, dan Ustaz Miftah tidak pernah pertanyakan alasan tersebut. Kemudian mengambil kesimpulan untuk mengusir kami demi keutuhan rumah tangga Ustaz Miftah dan juga Bu Tuti. Aku menarik napas berat, ingin sekali menolak perintah Abah, namun aku tidak punya wewenang, tidak bisa berkata apapun selain ikut kemanapun suamiku membawaku. Baik Bah, jawab Ustaz Iqbal, jawaban yang paling aku takutkan. Bukankah sebagai seorang muslim kita wajib mempertahankan harta kita? Tanya aku pada Ustaz Iqbal. Bu Tuti itu ibuku dan Edo itu adikku, dan mereka berhak untuk menikmati harta Abah. Jelas Ustaz Iqbal yang membuatku seketika bungkam, sedangkan Ustaz Miftah terlihat merasa bersalah, seolah sudah terlanjur terjerumus dalam mahligai rumah tangga dengan Bu Tuti, dan tidak ingin aku dan Ustaz Miftah ikut terjatuh dalam mengarai penderitaan yang tidak bertepi.
akibat ulah zolim dari Ibu Tuti dan juga Edo anaknya itu. Buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya, dan akhlak buruk Edo sepertinya turunan dari Bu Tuti tersebut.